walaupun kita mencetak rekor yang pertama kali lolos 4 besar, tapi gue sangat tidak puas. Dan gue paham, karena gue kemarin nonton match itu, kita nggak main jelek. Dibilang jelek nggak, tapi dalam 2 kali 20 menit bersih, ada beberapa pemain yang performanya nggak konsisten, terutama babak kedua. Babak pertama kita unggul 2-0. Babak pertama kita praktis control the game, oke? Babak kedua kita kalah 2-1 sehingga skor 3-2. Babak kedua gue nonton itu 3 peluang pertama itu untuk Vietnam. Gue bilang sama temen gue, lu lihat, kita 0 peluang loh. Vietnam dapat 2-3 peluang, dan serangan berikutnya jebol 2-1. Oke. Nggak lama kemudian peluang pertama untuk kita 3-1. Di situ mereka bermain power play, dapat 3-2, tapi that's itu deg-degan juga karena sejarah akhirnya pecah malam ini. Indonesia bikin Asia terdiam. Vietnam tumbang, Garuda Futsal terbang tinggi. Skor 3-2, dan untuk pertama kalinya Indonesia tembus semifinal Piala Asia Futsal 2026. Ini bukan sekedar menang, ini pernyataan keras dari Asia Tenggara. Sejarah tercipta. Timnas Futsal Indonesia singkirkan Vietnam dan melangkah ke semifinal Piala Asia Futsal 2026. Timnas Futsal Indonesia kembali mencuri perhatian publik Asia, bukan dengan janji, bukan dengan kata-kata besar, melainkan dengan kerja keras dan keberanian di atas lapangan. Pada laga perempat final Piala Asia Futsal 2026 yang berlangsung dramatis, Indonesia sukses menumbangkan Vietnam dengan skor ketat 3-2 dalam pertandingan penuh tensi yang membuat jantung berdegup hingga detik terakhir. Kemenangan ini bukan kemenangan biasa. Ini adalah kemenangan bersejarah. Untuk pertama kalinya sepanjang keikutsertaan di ajang Piala Asia Futsal, Timnas Futsal Indonesia berhasil menembus babak semifinal dan masuk ke jajaran 4 besar Asia. Lebih dari itu, Indonesia kini menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang masih bertahan di turnamen paling bergengsi futsal Asia tersebut. Sementara negara-negara ASEAN lainnya telah gugur satu persatu, Merah Putih justru berdiri paling tegak, membawa harapan baru dan mengangkat martabat futsal Asia Tenggara di panggung tertinggi benua ini. Sejak fase grup, performa Indonesia memang tampil konsisten dan impresif. Garuda Futsal menunjukkan identitas baru, bermain cepat, berani, disiplin, dan penuh determinasi. Tidak lagi sekedar tim kuda hitam, Indonesia tampil sebagai tim yang siap menantang siapapun, termasuk kekuatan besar Asia. Mental bertanding yang kuat menjadi pembeda. Saat ditekan, Indonesia tidak panik. Saat unggul, Indonesia tidak lengah. Inilah hasil dari proses panjang pembinaan, kompetisi domestik yang semakin kompetitif, serta kerja keras para pemain yang rela berkorban demi lambang Garuda di dada. Vietnam sebagai salah satu kekuatan utama futsal ASEAN tentu bukan lawan mudah. Mereka datang dengan reputasi besar, pengalaman panjang, dan gaya bermain agresif yang dikenal merepotkan. Namun malam itu, semua keunggulan Vietnam seakan runtuh di hadapan disiplin dan keberanian Indonesia. Sorotan atas kemenangan Indonesia tidak hanya datang dari dalam negeri. Dari luar, khususnya Malaysia, apresiasi mengalir deras. Sejumlah pengamat futsal Malaysia secara terbuka mengakui kekaguman mereka terhadap perkembangan pesat futsal Indonesia. Menurut mereka, Indonesia kini telah melampaui level ASEAN dan resmi masuk ke jajaran elit futsal Asia. Menurut mereka, Indonesia kini telah melampaui level ASEAN dan resmi masuk ke jajaran elit futsal Asia. Indonesia layak mendapat apresiasi besar. Mereka bermain berani, terorganisir, dan sangat disiplin. Ini bukan keberuntungan, tapi hasil kerja jangka panjang yang berhasil, ujar salah satu pengamat futsal Malaysia. Pengakuan ini semakin menegaskan satu fakta penting. Indonesia kini bukan lagi tim pelengkap di Piala Asia. Indonesia adalah penantang serius.
Laga perempat final antara Indonesia dan Vietnam sendiri digelar di Indonesian Arena Jakarta pada Selasa malam 3 Februari 2026 waktu Indonesia Barat. Dukungan ribuan penonton yang memadati arena menjadi energi tambahan bagi skuad Garuda. Sejak menit awal, pertandingan berjalan dalam tempo tinggi. Vietnam langsung mengambil inisiatif menyerang. Tekanan demi tekanan mereka lancarkan, mencoba menguji konsentrasi lini belakang Indonesia. Namun justru Indonesia yang lebih efektif. Saat pertandingan baru berjalan 4 menit, Indonesia sukses mencuri gol pembuka. Berawal dari lemparan ke dalam di sisi kiri lapangan, Brian dengan cerdik melepaskan sepakan keras yang meluncur deras ke arah gawang. Kiper Vietnam Tran Van Lurong tak mampu membendung laju bola. Gol! Indonesia unggul 1-0. Sorak-sorai penonton menggema. Vietnam tersengkak. Keunggulan itu semakin menambah kepercayaan diri pemain Indonesia. Tidak lama berselang, Merah Putih kembali menggandakan keunggulan. Kombinasi serangan rapi dari sisi kiri diakhiri oleh Ardian Syahnur yang dengan tenang menyambut bola di depan gawang dan mengubah skor menjadi 2-0. Indonesia Arena kembali bergemuruh. Vietnam jelas tidak menyangka Indonesia tampil seefektif ini. Namun tim berjuluk Golden Star Warriors itu tidak tinggal diam. Mereka meningkatkan intensitas serangan, mendominasi penguasaan bola, dan terus menekan pertahanan Indonesia. Disinilah peran penjaga gawang Indonesia, Ahmad Habibi, menjadi sangat krusial. Berkali-kali harus berjibaku, melakukan penyelamatan penting dari sepakan-sepakan berbahaya Vietnam. Babak pertama pun ditutup dengan keunggulan Indonesia 2-0, namun tekanan Vietnam belum benar-benar mereda. Memasuki babak kedua, Vietnam tampil semakin agresif. Pemain nomor 10 mereka, Nguyen Tin Hart, menjadi motor serangan yang merepotkan. 2 peluang emas diciptakan Vietnam dalam waktu berdekatan, memaksa Ahmad Habibi melakukan penyelamatan ganda yang luar biasa. Namun tekanan tanpa henti akhirnya membuahkan hasil bagi Vietnam. Sebuah tusukan dari Chow Doan Pat berhasil menembus pertahanan Indonesia. Sepakan keras dari dalam kotak penalti tak mampu dihalau. Skor berubah menjadi 2-1. Momentum sempat bergeser. Vietnam semakin percaya diri. Tapi justru di saat itulah Indonesia menunjukkan mental juara. Alih-alih goyah, Indonesia merespon dengan cara paling mematikan. Sebuah serangan cepat dibangun dari sisi kanan. Bola ditarik ke tengah dan disambut oleh Reza Gunawan. Tanpa ragu, Reza melepaskan sepakan keras yang meluncur ke sudut atas gawang Vietnam. Gol indah. Indonesia kembali menjauh. 3-1. Gol ini seperti pukulan telak bagi Vietnam. Indonesia kembali menguasai tempo, sementara Vietnam mulai bermain lebih terburu-buru. Namun drama belum selesai. Vietnam terus berusaha mengejar ketertinggalan. Chow Doan Pat kembali menguji pertahanan Indonesia dengan 2 percobaan berbahaya dari dalam kotak penalti. Akhirnya Vietnam berhasil memperkecil ketertinggalan menjadi 3-2. 2 menit terakhir menjadi momen paling menegangkan. Vietnam gempur habis-habisan. Mereka memainkan power play, menekan dengan 5 pemain, mencoba memaksa kesalahan dari Indonesia. Ahmad Habibi kembali menjadi tembok terakhir yang tak tergoyahkan. Sebuah tembakan keras dari luar kotak penalti ditepis dengan refleks luar biasa. Detik demi detik berjalan terasa sangat lambat. Hingga akhirnya, peluit panjang berbunyi. Indonesia menang. Indonesia lolos. Indonesia mencetak sejarah. Kemenangan ini bukan soal skor 3-2. Ini adalah simbol kebangkitan futsal Indonesia. Simbol bahwa kerja keras, kesabaran, dan konsistensi akhirnya berbuah manis. Kini Indonesia melangkah ke babak semifinal Piala Asia Futsal 2026 dengan kepala tegak. Garuda Futsal memikul harapan besar untuk terus melangkah lebih jauh, bersaing dengan raksasa-raksasa Asia, dan membuktikan bahwa Indonesia pantas berada di level tertinggi.